Dari Misalnya kita semua. offline 13.000, kalau online gitu kita tentukan sendiri. Jadi kita tentukan sendiri. Rata-rata sih nge-up kalau harga masih di bawah 20 itu biasanya 3.000 sampai 2.500 idealnya. Karena nanti di sana ada pajak juga toh, Mbak. Iya. Ada pajak pendapatan itu udah masuk ke ininya. Jadi ya idealnya sih segitu. Kemarin tak pelajarin, tak hitung-hitung ya kurang lebih itu tadi 25% itu nggak sampai, jadi 24,8 itu udah termasuk pajak. Gitu. Kalau yang Gojek nih masih, kan kebetulan masih Grab kan, punya saya GrabFood-nya, Gojeknya masih belum masuk. Nah, bisa nih Mas di-sharing ke teman-teman nih, kebetulan sudah ada yang gabung nih teman-teman. Oke. Kalau mau mendengarkan pembicaraan kita sebelum yang lainnya masuk, ini Mas Anton sharing tentang membangun bisnis ya Mas ya, di era pandemi. Oke, iya betul. Jadi teman-teman bisa memulai usaha. Ini kebetulan Mas Anton juga belum lama memulai usaha. Bisa di-sharing juga ya Mas ke teman-teman nanti pas kuliah. Oke. Ini Karena udah memang ada. memang musim kayak gini kita dituntut kreatif. Kalau teman-teman Betul, tidak hanya cuma berdiam diri saja, padahal punya kemampuan, itu sayang ya Mas ya. sayang banget. Jadi gini, eh sebenarnya ini bisa untuk trial juga buat teman-teman nih mahasiswa. Jadi gini, ketika kalian mempelajari yang namanya HPP, terus nanti di situ ada apa namanya pembuatan menu, itu kan eh, poinnya adalah gimana cara menjual. Nah, ketika pandemi seperti ini, teman-teman bisa coba trial nih. Nanti kalian buat contoh, buat rice bowl atau buat chicken katsu yang kalau kalian buat enaknya itu dengan cost yang sangat tinggi. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya membuat si katsu ini jadi enak, tapi harganya dan harga pokoknya dan harga jualnya itu sesuai dengan target marginnya gitu. Nah, kalau untuk home industry semacam salad buah, katsu, semacam itu berapa sih ideal marginnya kan gitu. Kan jangan sampai kalian karena pembelanjaannya di awal udah tinggi, jualnya jadi mahal banget. Nah, itu nanti tantangannya adalah uh, susah untuk pelakunya itu susah. Satu, harus dilihat kompetitornya, berapa harga-harga yang sama dengan bisnis yang kalian jalani. Misalnya salad moy, kalian pengen jual salad nih, salad moy berapa sih range harganya, terus mereka ada promo apa sih, itu harus 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 dianalisa dulu. Jadi jangan apa namanya, jangan langsung jual ini enak langsung saya jual seperti ini. Marketplace udah jadi, misalnya marketplace-nya itu kan termasuk dari apa Gojek, GoFood, Grab, terus Instagram Ad, itu kalian ini tapi tidak melihat kompetitor, itu juga beresiko seperti itu. Oke, ini sembari saya absen boleh ya Mbak Sita ya? Ini udah Boleh, ada silahkan. uh, ada Afrila. Arila, Afrila. Selamat pagi Aprila. Ini belum on ya. Terus Belum. ada Dwi Yulianti, ada Irbah, ada Nadia. Kok cewek Ini semua Mbak? Cowoknya cowoknya mana belum ini? ada. Ini beberapa sudah Oke, punya ini loh Mas, sudah punya usaha, tapi mungkin belum dimasukkan ke oke. GrabFood atau GoFood. Seperti Nadia ini Nanti sudah nanti bisa ada saya ini. bantu. Kalau memang ini saya bisa bantu, karena kalau untuk di Grab, Gojek itu biasanya lama Mbak, bisa sampai berbulan-bulan. Kebetulan saya kalau untuk Grab nanti saya ada link dari kantor Grab. Nanti kalau kemarin saya buka itu saya ngurus 1 hari, kelengkapan sudah siap, itu 1 hari udah jadi. Nah, ini teman-teman nih Itu yang nanti sudah saya punya bantu, usaha saya masih bisa ada kontaknya. minta sarannya. Hmm. Nah, awalnya gini, ketika kita mau buka di GrabFood, itu kalian misalnya ada di lokasi, contoh di saya di Keparaan misalnya. Kalian pengen buka tadi misalnya sate Taichan, yang di Paran kan ada itu, ada sate Taichan yang terkenal itu kan.
Kalian buka aplikasi dulu. Kalian buka aplikasi dulu, terus dicek berapa sih harganya di sana. Terus kedua, promo apa yang dipakai di sate Taichan yang sudah terkenal itu. Itu satu. Kedua, kalian setelah itu baru berkreasi. Kalian mencari pembanding di situ. Kalian buat sate Taichannya, terus harganya dilihat. Setelah itu baru masuk ke setup menu. Menunya kalian buat dulu. Nah, ketika udah tahu harga kompetitor, itu untuk di awal jangan sampai lebih mahal dari kompetitor yang sudah branded. Itu nanti pasti lakunya susah. Karena ketika kalau di aplikasi GrabFood ataupun GoFood, itu nanti kan ada opsi resto terdekat. Nah, di situ area-area terdekat pasti memilih yang sudah punya nama. Tapi nanti di sana eh, strategi bisnisnya adalah kalian promo di awal. Nah, kemarin saya nyoba di GrabFood itu sempat kaget karena saya nggak tahu sistemnya, pembagian hasilnya berapa. Saya di situ asal promo, Mbak Sita. Saya asal promo nih, teman-teman. Saya promo diskon 20% untuk semua menu. Setelah itu saya promo lagi gratis ongkir setiap pembelian 30.000. Itu gratis ongkirnya itu kalau mencapai 30.000 pembelian, gratis ongkirnya itu 4.000. Saya kasih segitu. Terus ada gratis satu menu ketika mereka pembelian 50.000. Nah, saya kira ini promo yang sangat menggiurkan buat customer. Nah, benar ketika itu saya sudah buka, saya jalan 2 hari, mulai masuk orderan dari Grab. Nah, setelah itu saya senang dong, ya kan? Udah baru, banyak yang pesen, ya, banyak yang pesen gitu kan, promonya kepake gitu. Oh, ini berarti saya berpikir promo saya bisa diterima nih di di customer Grab. Nah, setelah itu masuk semacam review penjualan dari Grab itu via email. Saya lihat dari penjualan katakanlah 100.000, income yang masuk ke saya itu hanya sekitar 27.000. Karena di situ saya banyak memakai promo. Jadi yang saya kira promo itu hanya bisa milih salah satu, ternyata promo itu bisa terpakai semua ketika si customer ini bisa mencapai poin-poin syarat ketentuan yang udah saya kasih di situ. Misal di situ saya tadi kasih promo pembelian 30.000 gratis ongkir. Nah, ongkirnya ini sudah masuk. Saya harus kepotong 4.000. Nominal kecil untuk 4.000. Nah, nominal besarnya ada di 20%. Nah, ketika 20% dari 100.000 gitu kan, itu berarti sudah 20.000 ya potongannya ya. Berarti tadi sudah 25.000. Sudah 25.000. Terus saya ada bonus satu porsi, potongan satu porsi ketika di GrabFood itu harga 16.000. Berarti sudah 30 sekian, gitu kan? Nah, tambah lagi di situ ada potongan sharing profit dari Grab itu 20, tadi kemarin saya hitung 24,8 segitu. Jadi total potongan dari Grab itu hampir di angka 50.000 sekian. Otomatis gross profit saya ada di 40.000 sekian. Tapi di situ saya masih belum pengurangan bahan kan, HPP-nya. Nah, dari situ baru kerasa dari pembelian 100.000, total nominal 100.000, saya net profitnya atau untung bersihnya itu cuman ada di itu tadi kurang lebih 27.000, nggak sampai, malah kalau saya hitung detailnya itu cuma sekitar 21.000. Nah, ini menariknya adalah kita harus benar-benar kita pelajari dulu sistemnya seperti apa, dari sharing profitnya, terus promonya seperti apa. Nah, untung saya berjalan 2 hari ini langsung saya cek. Kalau enggak, itu berjalan terus, katakanlah berjalan seminggu,
udah pasti kerugian banyak banget gitu. Ini pengalaman yang baru aja saya alami, dan teman-teman mungkin nanti bisa coba apa namanya, di-on-kan aplikasinya, atau juga kita nggak harus tiap hari jualan gitu, enggak. Ketika pengen off ya off aja, nanti aplikasinya bisa kita atur sendiri. Dan just lihat tutorial di YouTube itu banyak, gimana sih cara ini di online seperti itu. Nah, ini menarik nih Mas. Nah, nanti akan Menarik kita banget, menarik banget. teruskan di akhir Oke, setelah ini ya Mas ya, ketika tanya jawab. Oke, oke. teman-teman yang sudah gabung, kita bisa mulai materinya dulu ya. Ya, Teman-teman sudah tahu materi kita hari ini. Ini ada Chef Anton yang dulu sempat mengajari teman-teman. Masih ingat? Masih dong, harusnya. Ya Mas ya. harusnya masih. Mukanya masih Nah, belum berubah. Cuman gemuknya tambah soalnya. nah itu. Oke. Nah, oke, kita langsung saja menyerahkan sepenuhnya ke pemateri. Untuk Chef Anton, silahkan bisa share materinya. Untuk teman-teman akan saya kirimkan materinya melalui WhatsApp, jadi bisa saling melihat ya Mas ya. Iya. Oke, Oke, ini silakan saya Mas. mulai dulu Ya, ya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Ini yang on mic kok nggak ada ya? Bisa, nanti kita bisa TikTok dulu. Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan. Oke, di sini eh sebenarnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. teman-teman semua, udah yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Sudah masuk ya untuk PPT saya, udah bisa dilihat di situ? Belum? Belum ya? Belum, udah Mas, Udah ya? udah. Oke. Kita mulai dari, saya tanya kabar dulu deh. Gimana kabarnya Corona? Teman-teman sudah mulai menggemukkah atau seperti apa ini? Kalau saya Mulai menggemuk. Mulai teman-teman menggemuk saya ya? yakin mereka gemuk, apalagi masak-masak juga. Oke. Aktivitas selama Corona ngapain aja nih? Saya pengen tahu nih, mahasiswa-mahasiswa UAD. Masih inget kan sama saya? Masih Masih ya? masih Oke. masih chef. Apa yang Ya. diingat dari saya apa nih? Saya pengen tahu nih, udah berapa lama ya saya nggak ini. Wajahnya ya. nyata chef. Ngajarnya mungkin ada yang ngajarnya galak atau gimana gitu, ada nggak? Oke, kita mulai aja ya. Jadi materi hari ini kita nanti yang pertama saya pengen mengajarkan tentang basic saus. Dan saus itu nanti itu bisa diaplikasikan ke menu apa aja. Yang kedua, saya juga ingin sharing sama teman-teman gimana caranya berbisnis di masa pandemi. Seperti itu. Terus yang ketiga, nanti saya kasih sesi tanya jawab, yang dimana boleh pertanyaannya di luar materi kita, silahkan. Yang masih bersangkutan dengan bisnis kuliner, itu silahkan teman-teman nanti tanyakan ke saya. Oke? Udah, kita bisa mulai materinya hari ini? Bisa chef. Oke ya. Di sini bisa kalian lihat materi basic saus ya. Kita ada yang saya bahas di hari ini, kita ada 6 dasar basic saus yang wajib kalian ketahui. Apa aja di situ? Kita lihat. Oke, ada yang pernah lihat yang namanya espagnol sauce? Ada yang pernah buat atau pernah melihat ini? Belum ya? Ada yang tahu? Ini bagus deh. Itu enggak? Apa ini? Saus apa ini? Dilihat dari fisik, dilihat dari warnanya, kira-kira saus apa sih ini? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, kita buka nih. Ya. Saus
yang juga sering disebut brown sauce. Pasti ada yang tahu dong brown sauce. Halo, ada yang tahu nggak nih brown Halo sauce? teman-teman, Saya enggak. kalau misalnya Chef Anton bertanya silahkan on kan ya mic-nya ya. Iya, silahkan di on cam. Kita TikTok aja ya, kita TikTok biar nanti kalian ketika saya kasih materinya kalian langsung tahu oh ini, dan jangan lupa siapkan note catatan karena nanti saya minta kalian apa yang di ini kalian catat dulu karena kalau nanti langsung saya kasih materinya atau ininya nanti kalian saya yakin bacanya cuma sepersekian tapi kalau kalian catat itu lebih bisa diingat seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Espaganyong saus itu sering juga disebut brown sauce ya, dari bahan cairan kaldu coklat dan roux. Ada yang tahu roux? Ada yang pernah buat roux? Ayo silahkan Ada yang tahu nggak? di on kan. Campuran dari butter dan tepung terigu. Butter Ya. dan tepung terigu, betul. Nah, tadi yang jawab Mbak siapa ya? Nadia. Nadia. Mbak Nadia, ketika kamu buat roux, apa sih yang harus kamu perhatikan? Apa sih trik apa sih yang harus dijalankan ketika membuat roux? Tahu nggak? Dan fungsi pembuatan roux itu apa? Kayaknya itu kayak apinya deh, soalnya kalau bisa terlalu mentah atau malah gosong tepungnya. Oke, jadi yang diperhatikan adalah api, yang kedua Ya. adalah tepungnya, ya, bener ya. Jadi pembuatan roux itu bener banget yang harus dilihat itu, karena apa? Roux itu kan sebenarnya itu memasak tepung, jangan sampai ketika nanti itu digunakan itu tepungnya malah jadi gosong, ya. Yang kedua, jangan sampai adonan tepung atau tepungnya ini masih